Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman peduli kasih dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali dalam webinar peduli kasih pada malam hari ini dengan tema mengenali gangguan kecemasan pada pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Selamat Idul Fitri kami ucapkan kepada kalian semua, terutama yang merayakan. Atas nama peduli kasih, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Webinar pada malam hari ini ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Wong Chung Hin. Beliau adalah seorang psikiater yang bekerja sebagai direktur Hong Kong Psychiatrist Hong Kong Psychiatrist and Medical Center. Kemudian pembicara yang kedua adalah Mbak Asih Sukarsi. Ia baru saja menyelesaikan pendidikannya sarjana akuntansi dari Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong. Pembicara yang ketiga ada Dr. Andrian Lim. Beliau adalah peneliti pasca doktoral Universitas Macau. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Dan pada malam hari ini jangan lupa stay tune di webinar kami karena ada 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah voucher berupa yoga kelas dari Java Yoga. Baik, kita akan mulai dengan segera dengan welcoming speech dari Ibu Elvani Prasanti, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Hong Kong. Kepada Ibu Elvani, kami persilakan. Terima kasih Ibu Natalia. Yang terhormat Dr. Wong Chung Hin, Director of Hong Kong Psychiatry and Integrated Medical Center. Yang terhormat Dr. Andrian Lim, peneliti pasca doktoral di Universitas Macau. Yang terhormat Mbak Asih Sukarsi, dari yang baru lulus ya, dari sarjana akuntansi Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong. Yang kami hormati juga Ibu Natalia Wijaya, Ketua Peduli Kasih Hong Kong. Tentunya yang kami banggakan teman-teman PMI dan WNI di Hong Kong dan Macau, teman-teman dari organisasi dan komunitas masyarakat Indonesia di Hong Kong dan Macau, dan juga saya dengar dari rekan-rekan dari Indonesian Diaspora Global, dan teman-teman sekalian yang mengikuti webinar ini dari mana saja, baik dari Zoom maupun dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dicurahi berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, utamanya dalam menghadapi situasi pandemi yang belum berkesudahan ini. Salam hangat kami sampaikan juga dari Pak Konjen, Pak Riki Sohendar, diiringi dengan harapan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apresiasi kami sampaikan juga kepada Peduli Kasih yang terus melakukan advokasi dan edukasi seputar kesehatan mental kepada teman-teman, rekan-rekan WNI dan PMI di Hong Kong dan Macau. Dan semoga melalui program-program peduli kasih dan juga program-program yang didukung oleh komunitas yang lainnya, makin banyak WNI, terutama PMI, yang juga memahami pentingnya peduli akan kesehatan mental. Sehingga hal ini akan semakin menguatkan dan dapat mengelola kehidupan teman-teman PMI secara positif selama mereka menjalankan aktivitasnya di Hong Kong dan di Macau. Dan webinar ini adalah seri yang ketiga, kalau saya nggak salah ya, dan membahas hari ini khusus membahas mengenali gangguan kecemasan yang dialami PMI di Hong Kong. Dan seperti yang sudah pernah dibahas dalam 2 sesi webinar sebelumnya, banyak faktor memang yang mempengaruhi kesehatan mental, terutama bagi PMI yang berada di Hong Kong dan Macau. Seperti ada perbedaan budaya, perubahan bahasa, lingkungan, dan juga ditambah pula dari efek pandemi COVID yang cukup berkepanjangan, itu menambah beban fisik dan juga mempengaruhi beban mental para pekerja migran kita di Hong Kong dan Macau.
dan ini mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis untuk teman-teman PMI yang gilirannya berdampak pada kenyamanan dan kesiagaan mereka bekerja selama berada di Hong Kong dan Makau. Dan kita tahu bahwa bekerja di luar negeri merupakan salah satu perjuangan tersendiri dan dengan resiko yang sudah diambil, misal terpisah jauh dari keluarga. Dan teman-teman calon PMI ini memang dapat pembekalan yang cukup dari wilayah asal. Namun ketika mereka tiba di negara penempatan, peroleh informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya juga menjadi bekal yang penting untuk mereka bertahan hidup. Dan juga perlahan-lahan teman-teman PMI ini kiranya diharapkan dapat menjaga interaksi sosialnya selama berada di negara penempatan. Dan kembali kepada prinsip manusia adalah makhluk sosial dan didukung dengan jumlah PMI yang sebegitu besar di Hong Kong, interaksi sosial antar teman sesama kita, sesama warga negara Indonesia perlu terus kita bina bersama. Dan uniknya di Hong Kong ini adalah berorganisasi dan memiliki komunitas adalah salah satu cara kita juga untuk mendapatkan dukungan sosial, mendapatkan teman, dan mencari kegiatan yang produktif, itu juga menjadi sebuah pilihan untuk terus menjaga kesehatan mental kita semua. Dan di Hong Kong sendiri khususnya kita bisa tahu bahwa banyak sekali organisasi masyarakat, komunitas Indonesia, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di berbagai bidang atau isu, dan ini menjadi wadah atau menjadi teman dan menjadi pendamping buat teman-teman PMI ketika dia berada jauh dari keluarga. Sehingga mereka memiliki teman, memiliki support system yang cukup ketika mereka jauh dari keluarga sehingga mereka masih bisa berkomunikasi dan berbagi, ada teman untuk berbagi selama mereka jauh dari negaranya. Dan dalam berbagai kesempatan kami selalu mendorong ya, kami selalu sampaikan juga untuk teman-teman dapat mengolah waktu dengan mengisi kegiatan dengan positif. Mengingat bahwa di sini banyak sekali organisasi yang bergerak di berbagai bidang, yang ada yang menari, ada pun juga tentang masak-memasak, mengikuti berbagai kelompok belajar yang diselenggarakan oleh berbagai pihak termasuk oleh dari BUMN, dan juga mengikuti pendidikan lanjutan seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Asih, kelas jarak jauh di universitas terbuka, mengikuti webinar, seminar, dan juga aktivitas lain yang didapatkan dari berbagai organisasi dan juga dari KJRI sendiri, itu menambah bekal dan menambah keterampilan dari teman-teman sekalian, dan kiranya melalui aktivitas-aktivitas ini teman-teman dapat menjaga interaksi dengan sesamanya, sekaligus kiranya dapat mendorong menjaga kesehatan mentalnya dengan baik. Dan bisa saya sampaikan juga kolaborasi dan sinergi antara KJRI dengan teman-teman ormas dan komunitas ataupun LSM di Hong Kong dan Makau terjalin dengan baik, dan ini pun sering sekali diapresiasi oleh Pak Konjen. Dan sehingga kolaborasi dan komunikasi yang erat ini perlu kita jaga demi perlindungan untuk semua WNI, terutama teman-teman PMI kita di Hong Kong dan Makau. Bagaimana kita bisa membantu meringankan beban dan dampak yang mereka alami supaya mereka merasa terbantu, merasa terdukung, sehingga teman-teman dapat bekerja dengan aman dan nyaman, dengan sehat dan selamat, hingga mereka bisa mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Dan kami sampaikan lagi juga bahwa kami buka 6 hari selama 1 minggu. Kami juga punya nomor hotline 2 untuk di kondisi darurat, dan juga teman-teman PMI yang biasanya memiliki kasus atau ingin bercerita atau menanyakan tentang bagaimana hak dan kewajiban ataupun berkonsultasi, biasanya datang ke ruang pengaduan di lantai 1 untuk bertemu dengan tim pelayanan warga. Dan di situasi itu solusi dan penggalian informasi terus dilakukan supaya bisa menemukan jalan tengah yang terbaik untuk teman-teman PMI. Dan juga dalam menghadapi era digital ini di berbagai situasi, kami juga senantiasa berupaya untuk terus memberikan informasi yang perlu diketahui teman-teman melalui berbagai cara, termasuk melalui media sosial ataupun kunjungan rutin ke lapangan.
Hal ini semata untuk terus mengupdate teman-teman PMI dengan informasi yang terkini supaya tidak bingung dengan banyaknya sekali informasi yang sekarang beredar di dunia maya, di dunia media sosial. Dan sekali lagi, semua pihak mungkin memiliki keterbatasan, namun kami yakin dengan kita kerjasama bahu-membahu, kita semua dapat melengkapi aspek perlindungan terhadap WNI dan PMI yang ada di Hong Kong dan Macau. Dan kiranya dengan semua upaya ini, termasuk apa yang dilakukan oleh Peduli Kasih dalam setiap webinar seriesnya tentang kesehatan mental, secara khusus diharapkan teman-teman PMI akan semakin tahu tentang apa itu pentingnya menjaga kesehatan mentalnya, sehingga senantiasa dia bisa membangun persepsi positif tentang pekerjaan mereka dan tentang dirinya sendiri, berlatih juga menerima perbedaan atau menerima perbedaan budaya ataupun lingkungan yang ada, dan juga mengelola emosi, mengelola stres dan kecemasan, serta mendapatkan support system yang cukup, sehingga mereka bisa fokus untuk bekerja dengan baik dan lancar. Dan tanpa mengambil banyak waktu, pembahasan dari narasumber malam hari ini, dari Dr. Wong, dari Dr. Andrian, dan dari Mbak Asih, akan sangat menarik untuk kita simak pada malam ini. Dan kami ucapkan selamat mengikuti dan sukses selalu untuk teman-teman Peduli Kasih Hong Kong, dan juga sukses juga untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Elvani. Terima kasih KJRI untuk semua dukungan dan doa untuk kita semua. Selanjutnya teman-teman, kita sampai pada pembicara yang pertama. Kita akan mendengarkan presentasi hasil penelitian Dr. Andrian Lim mengenai anxiety disorder atau gangguan kecemasan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, tidak hanya di Hong Kong tetapi juga mencakup Macau dan Taiwan, khususnya pada awal pandemi. Silakan Dr. Andrian. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian? Sudah. Sudah ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Natalia dari Peduli Kasih, dan juga selamat malam untuk Bapak Ibu, teman-teman, para rohaniwan, rohaniwati, Romo Sister. Terima kasih sudah mengundang saya kembali untuk berbagi sebetulnya hasil lanjutan dari hasil studi yang saya presentasikan bulan lalu di webinar series yang kedua. Kalau bulan lalu atau yang webinar lalu kita berbicara tentang depresi, maka malam ini topiknya kecemasan. Nah, nanti saya singgung sedikit apa sih bedanya kecemasan dan depresi. Karena kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ingat, di webinar yang pertama, Dr. Wong juga menjelaskan tentang stres. Nah, jadi 3 webinar ini memang saling terkait. Nah, untuk bagian penjelasan apa itu kecemasan, gangguan kecemasan sebetulnya nanti akan banyak diulas oleh Dr. Wong, saya hanya sedikit saja, dan kurang lebih begini, nanti ada pengantar studi, kemudian selintas mengenai gangguan kecemasan, hasil studi yang diperoleh, kemudian gambaran pengalaman khususnya yang PMI perempuan terkait pekerjaan dan mendapatkan masker. Ini studi yang berbeda, tetapi saya sampaikan sedikit saja untuk melengkapi yang nomor 2. Untuk pengantar studi atau riset yang saya sampaikan hasilnya malam ini sudah disampaikan di kesempatan sebelumnya, jadi tidak akan diulang agar kita bisa mempersingkat waktu presentasi, nanti ditanya jawab lebih panjang. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa akses untuk bagian metodologinya di link tersebut. Nanti materinya juga akan saya bagi, Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengakses juga. Tinggal diklik, nanti muncul papernya atau naskahnya. Nah, kalau reaksi umum dari stres, depresi, kecemasan itu kurang lebih sama secara fisik, kemudian juga secara emosional atau psikologis gitu. Mulai dari rasa gelisah, kemudian sulit mengontrol perasaan, irritated atau gampang tersinggung juga, kalau bahasa gaulnya senggol bacok gitu ya. Kemudian mau relax juga sulit, mau tidur mungkin kurang
kurang jam tidurnya atau sulit untuk tidur pulas, kemudian juga fokusnya mungkin menurun atau terganggu, kemudian motivasi juga tidak seperti biasanya, mobilitas baik bergerak misalnya itu lebih lambat atau lebih cepat, jadi berubah gitu ya ritmenya. Nah, kalau kita berbicara depresi, gampangnya depresi itu penyebab utamanya itu biasanya masa lalu. Jadi memikirkan apa yang sudah terjadi atau yang gagal terjadi gitu ya. Jadi ada perasaan bersalah, menyesal, kemudian mungkin berduka, sedihan yang itu kurang lebih di masa lalu gitu ya. Sedangkan kalau kita berbicara kecemasan, itu penyebab utamanya biasanya di masa depan. Jadi sesuatu yang belum terjadi. Kita cemas akan sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat atau masih agak lama gitu ya. Jadi ada rasa was-was, khawatir, cemas, dan lain gitu ya. Dan orang yang sehat secara psikologi atau secara mental, dia di tengah-tengah gitu. Ini ada semut yang di tengah-tengah gitu ya, ditemani bunga, dan ada firsantisnya. Jadi secara umum adalah di sini, atau secara mental tuh di sini, dan secara waktu juga kini, memikirkan apa yang terjadi saat ini dan di sini. Tentu saja sebagai manusia yang kita hidup ada pekerjaan, mungkin yang sedang studi sambil studi, misalnya jarak jauh juga, itu ada stres pekerjaan, stres di perkuliahan misalnya, yang misalnya menjalin relasi, stres asmara gitu, misalnya long distance relationship gitu ya. Ada juga yang stres keuangan. Nah, stres-stres kecil tersebut masih normal dalam tanda petik untuk dialami sebagai manusia biasa gitu, dan tentu itu membuat kita juga lebih hidup ya, karena misalnya kalau flat aja nggak ada stresnya juga bosan misalnya hidup. Nah, tentu mereka yang sehat secara psikologis bisa memanage stres ini dengan baik sehingga bisa terpecahkan gitu. Misalnya stres keuangan, mungkin uang tabungannya sudah hampir habis padahal gajian masih 2 minggu misalnya. Mereka yang sehat secara psikologis bisa memanage bagaimana kemudian bisa survive dalam 2 minggu tanpa menimbulkan misalnya hutang yang lain, itu ternyata udah ada hutang misalnya. Nah, berbeda dengan yang mengalami kecemasan, akan berpikir terus, 2 minggu gimana nih, aku nggak ada duit, terus melamun saja tanpa ada usaha. Nah, itu yang membedakan antara mereka yang cemas atau gangguan kecemasan dengan mereka yang here and now. Oke, saya lanjut. Lalu jenis-jenis gangguan kecemasan, kalau dari panduan secara psikiatrinya, ada buku panduannya, jenisnya tuh banyak banget, mulai dari yang atas, kecemasan, gangguan kecemasan berpisah, biasanya pada anak-anak yang mau masuk sekolah gitu ya. Tapi pada orang dewasa juga ada yang mengalami separation anxiety disorder. Kemudian juga berbagai jenis, sampai yang paling bawah itu kecemasan, gangguan kecemasan yang tidak spesifik gitu ya. Nah, tapi yang saya tebalkan itu ada 4 yang umumnya mungkin dialami rekan-rekan atau umum dialami orang banyak gitu ya. Ada serangan panik, kemudian juga social phobia atau social anxiety disorder, lalu temannya fobia yang lain ada agorafobia, kemudian yang paling umum atau mungkin cukup sering dialami adalah generalized anxiety disorder. Kita mulai dari panic attack dulu ya. Gejala yang paling umum adalah misalnya tiba-tiba tangan bergetar, kemudian pusing, lalu detak jantung berdegup sangat kencang, kemudian juga nafasnya tiba-tiba pendek-pendek atau sulit bernafas, kemudian berkeringat. Tapi sekarang lagi summer kan ya, di Macau dan di Hong Kong juga saya percaya summer gitu. Kalau gerah kemudian berkeringat kan normal ya, tapi ketika tiba-tiba semua atau beberapa gejala ini muncul tanpa ada gejala yang jelas, misalnya lagi kerja di dalam rumah gitu, tiba-tiba aja detak jantungnya meningkat, kemudian tremor, kemudian juga
sulit bernafas gitu ya. Tapi bukan karena serangan jantung ya, bukan karena kondisi medis, tapi karena suatu pemikiran yang sulit dijelaskan gitu tanpa ada penyebab fisik, mungkin psikologis. Nah, itu bisa jadi tanda dari panic attack. Nah, kalau panic attack-nya berulang, itu nanti dia dikategorikan sebagai panic disorder. Nanti Dr. Wong akan menjelaskan lebih lanjut. Lalu yang mungkin dari cerita beberapa teman sebelumnya, ada temannya yang sepertinya kalau di tempat ramai itu menarik diri atau kemudian mengalami kecemasan. Nah, itu mungkin saja mengalami social phobia. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan diterangkan oleh Dr. Wong. Core dari atau inti dari social phobia ini adalah merasa takut dihakimi atau dinilai oleh orang lain. Jadi kalau berkumpul atau di luar gitu ya bersama orang lain, ada perasaan cemas, wah nanti kalau aku ngomong gini dinilai begini, atau kalau aku berpakaian seperti ini nanti sama teman-teman dinilai seperti ini. Jadi ada kekhawatiran, kecemasan untuk dinilai oleh orang lain gitu ya. Bedanya dengan agorafobia adalah mereka yang mengalami agorafobia ini takut keluar rumah atau enggan keluar rumah karena mereka mungkin pernah punya pengalaman panic attack, atau kalau belum pernah, mereka merasa takut ketika serangan panik itu menyerang, tidak ada yang menolong mereka. Jadi mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi kekhawatirannya beda. Kalau social phobia tadi takut dijudge, takut dinilai oleh orang lain. Kalau agorafobia lebih ke takut tidak ada yang menolong, atau takut tidak bisa menolong dirinya ketika serangan panik itu menyerang. Ya, itu dua perbedaan utamanya. Dua fobia yang mungkin cukup erat dengan kehidupan teman-teman. Nah, tapi yang paling umum atau paling sering mungkin generalized anxiety disorder. Jadi banyak banget yang dikhawatirkan, tidak spesifik pada satu benda atau satu hal khusus, semuanya dipikirin, dicemaskan, gitu ya. Jadi mungkin ini yang paling sering dialami juga. GAD, Generalized Anxiety Disorder. Nah, kalau kita mengalami krisis atau misalnya kecopetan nih, tentu kan itu sesuatu yang membuat kaget ya, dan biasanya ada 3 reaksi. Entah itu kita melawan balik, misalnya langsung teriak, "Woi copet," gitu ya, atau flight itu kabur, karena kita berpikirnya kalau kita diam di situ nanti takut ada apa-apa, jadi flight atau lari gitu. Ada juga mereka yang karena saking kagetnya freeze, jadi diem aja gitu. Nah, ini mungkin juga biasanya kalau dialami terkait sexual abuse atau harassment. Misalnya di bus nih, tiba-tiba ada yang menyenggol bagian privat kita. Entah misalnya kita cewek atau cowok gitu, di bus lagi diem-diem, tiba-tiba ada yang menyenggol bagian privat kita. Nah, itu kemungkinan besar ada orang yang shock banget gitu ya, sehingga freeze. Nah, ketika ada suatu peristiwa yang memicu reaksi psikologis kita, tentu itu sebuah hal yang umum atau normal, karena triggernya atau peristiwanya jelas, gitu ya. Oke, nah salah satu metode, sebentar saya membalas pesan dulu. Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah grounding exercise, atau kalau saya terjemahkan kuda-kuda gitu ya, kalau ingat pencak silat atau bela diri lainnya, itu bayangkan saja kita melakukan kuda-kuda, jadi kaki kita secara fisik itu here di sini, lalu rasakan nafas, hirup dan hembuskan. Nanti ada latihannya oleh Dr. Wong juga untuk menyadari bahwa oke, saya di masa kini gitu ya, here and now. Lalu juga kencang dan lemaskan otot. Jadi di otot kita di misalnya tangan gitu kita lemas dan kencangkan. Kemudian bayangkan tempat aman. Misalnya kalau ada yang senang ke pantai, bayangkan pantai, suka hiking, bayangkan gunung gitu ya. Misalnya Mas Dedi suka ke gunung gitu, hiking, bayangkan tempat amannya beserta mungkin ada suara air atau suara burung gitu ya, dan sensasi lainnya. Nah, oke.
Oke, sampai saat ini itu selintas tentang kecemasan, akan saya hand over ke Dr. Wong karena beliau sudah siap dan nanti akan lanjut hasil presentasi saya tentang studi. Oke, yep. Please, Dr. Wong and Bu Natalia, to continue the presentation. Oke, terima kasih banyak Pak Andrian. Terima kasih. Dan sekarang kita akan ke Dr. Wong. Sebentar saya harus. Oops. Okay, Dr. Wong, are you ready? Yes. Okay, hello. so we welcome Dr. Wong. He will talk about anxiety disorder in Indonesian migrant workers in Hong Kong. Welcome, Dr. Wong. Yes. Thanks for joining this workshop tonight. And I'm very happy to be here again. This is the third time of this series of webinars. And in the first seminar, in the first event, we talk about stress and the management of stress. And in the second one, we talk about depression. And this comes to the end of this series that we are going to talk about anxiety disorder in the Indonesian migrant workers in Hong Kong. And in our community, anxiety disorder is far more common than depressive disorder. Although a lot of people think depressive disorder is the commonest common mental disorder in the community, but anxiety disorder has an even higher prevalence than depressive disorder. But it sometimes goes unnoticed and undiagnosed, that the people usually suffer from this for a very long period of time before they could really seek help, seek professional help, and receive the appropriate treatment. Ya, teman-teman semuanya, Dr. Wong akan berbicara mengenai gangguan kecemasan. Sebenarnya gangguan kecemasan ini lebih banyak terjadi di antara masyarakat ya dibandingkan depresi. Dan seringkali gangguan kecemasan ini terjadi tanpa kita sadari. Jadi berlama-lama bahkan ya tanpa bantuan dari tenaga profesional. Yes, to start with, let me explain what anxiety is. Actually, every one of us has anxiety in our lifetime, and this seems to be a natural emotional response when we face fear, and also when we encounter real or perceived or anticipated threats. That is the threat which may not be existent, but that is some threat perceived by us. And if it is common that people develop an anxiety in all these risky or dangerous situations, and this is normal, and this could be seen as some protective response when we face with anxiety. But if the anxiety becomes excessive, too much, or lasting for a longer period than expected, then this would become something pathological, and we have to pay particular attention to this kind of anxiety. Ya, teman-teman semuanya, setiap dari kita pernah mengalami cemas, dan kecemasan itu normal kita alami, asalkan perlu digarisbawahi di sini adalah kecemasan itu tidak berlangsung dalam waktu yang panjang, ya, pertama, dan yang kedua adalah tidak berlebihan. Okay, so how do we categorize anxiety, and how do we understand anxiety disorders? As a clinician, we usually base on the classification criteria set by some international organization like the WHO, the World Health Organization, or the APA, the American Psychological Association, that they divide anxiety disorders into different categories.
Iya, teman-teman, berdasarkan kategori WHO dan juga Asosiasi Psikologi Amerika, maka ada beberapa jenis gangguan kecemasan. One of the very common anxiety disorders is called generalized anxiety disorder. And in brief, we call this GAD. Yang pertama adalah gangguan kecemasan umum, dalam bahasa Inggris disingkat GAD. And GAD, that's generalized anxiety disorder, is a very common anxiety disorder among all the others. And it is a long-term condition. And it usually has its onset in the early age, like the 20s or 30s. And it rarely presents the first time in the other age groups, like in the 60s or 70s. If we encounter a person presenting with anxiety symptoms or generalized anxiety symptoms in their 50s, 60s, or 70s, we have to give ourselves a second thought whether this is really a generalized anxiety disorder. And the person having GAD, they usually feel anxious about a wide range of situations and issues. And usually the anxiety is quite free-floating. It's not specific to any kind of specific situation or specific objects. And usually the anxiety will be there for most of the days during a period within 6 months. Ya, teman-teman, gangguan kecemasan umumnya terjadi pada orang-orang berusia 20-30 tahun dan sangat jarang terjadi di umur tua, 60-70 tahun. Kalau itu terjadi di antara umur 50-70 tahun, maka kita perlu lihat lagi apakah itu benar termasuk dalam gangguan kecemasan umum. Nah, kemudian gangguan kecemasan umum ini berlangsung dalam jangka panjang, ya, tiap hari selama 6 bulan minimal, dan tidak spesifik pada spesifik situasi atau objek tertentu. Yes, apart from generalized anxiety disorder, there are also other types of anxiety disorders. And one of the examples is social anxiety disorder, which has an onset maybe even earlier than what we see in generalized anxiety disorder. People with social anxiety disorder usually present with overwhelming fear of social situations, such as meeting friends, especially someone whom they are not that familiar with, or like going to banquets or parties or some school events where there would be a lot of other students or other people. So they would have some fear in this kind of situations. And this, some people commented that this resembles shyness, but actually the anxiety in social anxiety disorder is usually more than shyness. And this would have a lot of effect on the different aspects on the life, like affecting their self-confidence, self-image, relationships, as well as their performance in work or school life. Ya, gangguan yang kedua adalah gangguan kecemasan sosial. Ini bisa terjadi di usia yang relatif muda, teman-teman ya. Ketakutan berlebihan akan situasi sosial. Jadi takut bersosialisasi, takut bertemu dengan teman, takut bertemu dengan guru. Ya, jadi ketakutan itu lebih dari rasa malu dan dapat mempengaruhi kepercayaan dirinya, relasi dan pekerjaan atau sekolahnya. As I said, social anxiety disorder has an early onset, maybe even earlier than that in generalized anxiety disorder. We sometimes see this condition happening for the first time in school age children, like maybe as early as their primary school years, that they would have some fear in school. Sometimes they could not explain the fear, or they could not, well, they just tolerate the fear, and they could not verbalize their fear in wordings, and that's why the condition may remain unnoticed or undiagnosed for a long time until, well, they are discovered later on in their life. Ya, teman-teman, gangguan kecemasan sosial itu bisa terjadi di usia yang sangat muda. Jadi di usia anak-anak sekolah SD ya.
Maka dari itu karena mereka relatif belum bisa mengungkapkan ketakutan mereka, kecemasan mereka, maka dari itu seringkali gangguan kecemasan sosial ini tidak terdiagnosa dengan dini gitu, sehingga molor waktunya sampai panjang gitu ya, sampai pada saat mereka bisa mengungkapkan kecemasan dan ketakutan itu. So there are also other types of anxiety disorder, such as panic disorder. In people with panic disorder, they usually have sudden panic attacks, which is sudden surge of anxiety within a very short time, like within 15 or to 30 minutes, that the anxiety level becomes so extreme that they find that intolerable. And these panic attacks could come without any trigger, or sometimes they could be triggered by some situations. And people with panic disorder would have regularly developing this kind of panic attacks, which they would have fear of death and they would feel quite out of control. Apart from this, they would feel anxious, very stressful and panicky, and sometimes without any apparent trigger. Iya, gangguan kecemasan yang berikutnya adalah gangguan panik, teman-teman. Dan orang-orang yang mengalami gangguan panik ini seringkali mengalami serangan panik tiba-tiba dalam waktu 15 sampai dengan 30 menit tanpa ada penyebab yang jelas. Kadang-kadang mereka seringkali merasakan ketakutan mati gitu ya, jadi uncontrollable, tidak dapat mengontrol emosi dia atau ketakutan dia untuk mati. So next, I would like to introduce phobias. So phobia is not a single condition, but there are many different types of phobia. And that is an overwhelming and debilitating fear of a particular object, certain place, certain situation, or even phobia to animals like cats, dogs, or birds, or chicken. Yeah, so I think maybe some of us have some kind of phobia that we have never sought help from professionals. For example, I heard of my friend developing phobia to cockroaches that he never sought help until sometime later he needed to go through some place where there were a lot of cockroaches that he found the need to seek help and seek some kind of treatment. A lot of people develop phobia to mice, but they might not seek help for this kind of phobia because they may not face the mice regularly, that they don't see the need. So it really depends on the need and also whether that is a very rare occasion you would see those objects or go to those places. Some people are afraid of dogs, that whenever they hear of the dog barking in a distance, they would find another path to escape from seeing the dog. So all these are different types of phobias, which I think this usually happen since our childhood or in the very young age. Iya, dan teman-teman yang kita seringkali udah umum ya, fobia, dan mungkin banyak di antara kita yang juga mengalaminya. Jadi ketakutan berlebihan terhadap hal-hal tertentu, situasi, atau juga hewan. Misalnya takut anjing, takut kucing, bahkan mungkin takut kecoa gitu ya. Biasanya seringkali juga terjadi di masa-masa kecil, dimulai dari masa kecil kita. Perlu tidak mencari bantuan dari tenaga profesional itu tergantung kepada kebutuhan kita ya. Jadi kalau Anda sekalian merasa fobia atau takut pada hal-hal tertentu atau hewan tertentu tetapi tidak terlalu mengganggu atau kalian tidak terlalu mengganggu ya di kehidupan kalian sehari-hari, ya mungkin belum perlu untuk datang untuk mencari pertolongan pada tenaga profesional. Tetapi kalau kalian sudah merasa membutuhkan karena sudah mengganggu keseharian kalian, maka silakan datang untuk mencari bantuan. So the last one among these different types of anxiety disorders that I would like to talk about is agoraphobia. Agoraphobia is a Greek word. Agora means open space, and phobia is we have excessive fear about something or an object. So when you put these two words together, it is
about anxiety to open space. It's a kind of fear of being in situations when the person find escape very difficult, or they would anticipate some danger that they would not be, they would find very difficult to seek help when something go wrong. So agoraphobia is such a condition that a person would be afraid of going to some places like crowded places, that they would find escape difficult, and that is not necessarily an enclosed space, but that could be an open space that full of people, and they find seeking help during times of risk would be very difficult, and maybe they would have avoidance in going to these places. Oke, teman-teman, agorafobia, menarik, indah sekali kata-kata itu. Agora itu adalah open space, jadi tempat yang terbuka. Jadi agorafobia adalah ketakutan atau kecemasan pada tempat-tempat yang terbuka. Umumnya ketakut pada tempat-tempat yang begitu banyak orang atau di situasi di mana menjadikan kita sulit untuk keluar dari tempat itu, gitu ya. Atau juga kesulitan mendapatkan bantuan jika terjadi sesuatu. So I think after my introduction of different types of anxiety disorders, you might have a little bit understanding of the classification of different types of anxiety disorder. Of course, there is a high risk of having other types of anxiety disorder if one is diagnosed of one of them, because there is comorbid relationships between these conditions. So people with generalized anxiety disorder has a higher risk of having panic disorder at the same time. Or people have agoraphobia, it is quite common to see them developing panic attacks or panic disorders at the same time. So sometimes these conditions are comorbid. Ya, teman-teman, tadi sudah dijelaskan klasifikasi jenis gangguan kecemasan. Dan gangguan-gangguan tadi itu yang kita lihat di depan, itu seringkali terjadi bersamaan, teman-teman. Ya, jadi misalnya orang yang mengalami gangguan kecemasan umum bisa pada saat yang sama mengalami gangguan panik. Atau orang yang mengalami agorafobia juga pada saat yang sama bisa mengalami panic attack. And I would also like to stress that people with anxiety disorder has high chance of having depressive disorder as well, and vice versa. Iya, dan kebanyakan orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan juga seringkali pada saat yang sama mengalami depresi. Although we have classification of anxiety disorders into different types, actually the symptoms are quite similar in all these conditions. And also people with normal anxiety or pathological anxiety, the nature of the symptoms actually they are very similar. So you would expect the same set of symptoms, but the duration, the severity, and also how the level, I mean the severity and whether that is excessive is the difference in the degree instead of the difference in the nature. Ya, teman-teman, dari beberapa jenis yang ada, itu gejala umumnya pada dasarnya mirip semua, jadi hampir sama. Tetapi yang membedakan adalah pada durasi atau level keparahannya. So what would be the common presentation of anxiety? And a lot of people could not explain or describe their anxiety in emotional terms, because maybe in some children they lack the descriptive word of anxiety, but instead they would describe something else like some physical discomfort. And especially in Southeast Asian people, usually these symptoms, I mean, the anxiety is manifested in form of physical symptoms, which is quite a common presentation of anxiety. Ya, teman-teman, ini kita jelaskan gejala umum dari gangguan kecemasan. Nah, pada umumnya, terutama pada orang-orang dari Asia Tenggara ya, itu gangguan kecemasan termanifestasi pada gangguan fisik.
The common presentation includes physical symptoms, psychological symptoms, and also different emotions. For physical symptoms, we have the person presenting with heart beating fast, that is palpitation, or they will have increased sweating, or they will find breathing difficult, that is a shortness of breath, or sometimes they would have some gastrointestinal symptoms like nausea or vomiting or stomach discomfort or abdominal discomfort as well. And also their sleep might be disturbed, that they would find difficult to fall into sleep or broken sleep. Gejala umum kita klasifikasikan 3 bagian, yaitu fisik, psikologis, dan emosi. Yang pertama, gejala umum secara fisik adalah berdebar-debarnya jantung dengan cepat, tidak beraturan, berkeringat, sesak nafas, mual, sakit perut, dan adanya gangguan tidur. Apart from the physical symptoms, there could be psychological symptoms as well, that the person with anxiety disorder may feel restless, or they would find it difficult to concentrate on doing the task, or sometimes they would find their thoughts raising, and that they could hardly concentrate, or just they find their thoughts jumping from here and there. Dan secara psikologis, orang dengan gangguan kecemasan mengalami kelelahan, gelisah, sulit konsentrasi, dan pikiran yang lompat-lompat. Apart from physical and psychological symptoms, there could also be different types of emotions, like the person might present with easy irritability or agitation, or sometimes they find it difficult to control and regulate their emotions, that they find their emotions quite out of control. Ya, dan mereka cenderung mudah tersinggung, gelisah, dan sulit mengatur emosi. So, how does the anxiety disorders affect a person, and why is it so important to seek help as early as possible? Because there are some consequences if the condition is left unnoticed or undiagnosed or untreated. And the people with anxiety disorders, they would try to help themselves by avoiding the perceived threat or the perceived risk by having some kind of avoidance behavior. Ya, jadi pengaruhnya kepada seseorang yang mengalami gangguan kecemasan adalah penghindaran, ya, jadi menghindari. Jadi seringkali orang-orang ini menghindar dari kenyataan dan juga menghindar dari lingkungan sosial dan juga menghindar dari bantuan. So what is avoidance? Avoidance means not going to a particular place or not having a chance to be in touch with a particular object or a particular situation, or staying away from the perceived threats. And well, the more avoidance a person has, the more debilitation it would cause to one's life. That maybe a lot of situations are avoided, that the normal life could be very disrupted. Ya, orang-orang yang menghindari situasi, objek, dan juga tempat-tempat tertentu, jadi semakin mereka menghindar, ya pada umumnya semakin mengalami gangguan keseharian dalam hidup mereka sehari-hari. So, dissociation is another type of very strange experience in a person with anxiety disorder. But this is not very common, but this happens in some of the cases in our clinical practice, that a person with anxiety disorder can have developed what we call depersonalization or derealization. Depersonalization means a person feels the soul coming out of their body, observing their own body from another distance. And the derealization means that the person will feel the things and the objects in the surroundings become quite unreal. And these are regarded as some kind of dissociative experience, which could be very distressing. Ya, pengaruh yang kedua adalah terjadinya disosiasi atau apa ya bahasanya ya, tidak nyambung ya teman-teman ya. Ada 2, itu pertama mencakup
Depersonalization, right? Jadi depersonalization itu apa bahasa Indonesianya? Jadi mereka mengalami hal-hal yang sepertinya keluar dari diri mereka sendiri. Ya, jadi menjadi orang lain atau ada orang yang kedua yang juga hidup bersama-sama dengan mereka, tetapi dalam satu orang. Jadi dalam satu orang, tapi dia mengalami ada orang lain yang hidup bersama dengan dia di dalam diri dia. Oke, yang kedua itu derealization, dia mengalami kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak nyata, gitu ya teman-teman. Jadi dia merasa atau berpikir bahwa lingkungan di sekitarnya adalah tidak nyata. So when a person becomes very anxious, the person may choose to stay away from the social circle that they worry about having more anxiety when they are exposed to more stimuli in the community. That's why they usually would isolate themselves, and as a consequence they would be withdrawn from any kind of social support, which could be initially be very beneficial to the recovery to a person with anxiety disorders. So withdrawal from the social support could be could do some harm to the person, and also could be a barrier to the recovery of the anxiety disorder. Iya, dan orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan seringkali menarik diri atau mengisolasi diri mereka sendiri, di mana hal ini tentu akan menjadi penghalang bagi kesembuhan dirinya. So how do we diagnose a person with generalized anxiety disorder? We would we would arrange a time to see the client, and we would elicit a history from the client, or elicit some relevant information from the relatives or the people who accompany the person to the consultation. And after this, we sometimes would do some assessment. And if you would like to see whether you have anxiety disorder, I would like to introduce this very simple tool called Generalized Anxiety Disorder 7, and in brief, GAD7. And this is a tool asking you about how often you have been bothered by the following 7 items of the symptoms over the past 2 weeks. And there are 4 choices from 0 to 3, ranging from not at all, several days, more than half the days, or nearly every day. And the higher the marks one has, the higher chance of one having anxiety disorder. But these are just some common symptoms, which is just screening, but this is never a diagnostic tool that you could know the diagnosis from by just filling in this questionnaire. But if you are interested to know more about this, you could try to fill in and to try to see whether you have a high marks, which will give you an idea whether you should seek help early or not. Teman-teman, di sini ada questionnaire ya. Ini berfungsi sebagai screening tools, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa, oh mungkin saya ini mengalami gangguan kecemasan, ya bisa dicoba untuk mengisi questionnaire ini. Tapi sekali lagi, ini adalah screening tools, tetapi bukan sebagai diagnosa. Karena untuk diagnosa itu kita tidak cukup hanya berdasarkan dari screening tools GAD7 ini. Okay. Yes. Okay, so if after we have established diagnosis in a person presenting with anxiety disorder, and what shall we do next? That would be followed by treatment options, and we would give some advice to the clients and about how we should treat the condition, how we should manage the anxiety. Of course, although the list starts with the medication, I usually do not use this in the first place, but I would do some psychoeducation first and let the client understand what's happening to the client, and also let the client understand about more about anxiety disorder. And of course, we would do some self-help techniques first.
And we would like to see whether the problem is severe or not, and what's the severity in order to decide whether medication is indicated. Usually for people having mild anxiety disorder, we would try to provide counseling or psychotherapy first instead of going straight to medication treatment. But for people having moderate degree or higher degree of anxiety disorder, we would consider use of medication. Ya, teman-teman, ada beberapa pilihan treatment untuk gangguan kecemasan. Yang pertama adalah lewat obat, kemudian psikoterapi, konseling, dan juga teknik sederhana untuk menolong diri sendiri. Nah, tidak langsung pakai obat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan yang sangat ringan, itu disarankan untuk konseling dulu. Kemudian untuk teman-teman yang dengan level menengah atau berat, itu baru akan dipertimbangkan untuk konsumsi obat. Tapi sebelum untuk dokter memberikan obat, itu Dr. Wong akan biasanya selalu memberikan psikoedukasi. Jadi akan memberikan penjelasan ke kalian, apa sih itu gangguan kecemasan dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya dapat menolong diri kalian sendiri sebelum mengkonsumsi obat. There are some examples of self-help techniques like breathing exercise or muscle relaxation or mindfulness, and also many more different types of self-help. And also psychotherapy is another treatment option. And examples of these include cognitive behavioral therapy or meta-cognitive therapy. And there are also other types of psychotherapy which could be considered in the treatment of anxiety disorders. Ya, ada beberapa pilihan teman-teman ya. Jadi selain ada teknik sederhana untuk menolong diri sendiri, juga ada psikoterapi yang seringkali diberikan oleh psikolog atau psikiater adalah terapi berbentuk CBT atau MCT. All right. Okay. So there are different types of psychotherapy, as I just mentioned. CBT, that is cognitive behavioral therapy, has been commonly used in the treatment of anxiety disorder, and it focuses on the content of the thoughts. And sometimes there is some bias in our thought that would lead us to feel very anxious, and that's why we would like to think about, maybe we need to analyze our thought, to list out the content of our thought and analyze that to see whether there could be some change of adjustment of our thought in order to help ourselves decrease our anxiety. And under this treatment, there are both cognitive and the behavioral parts, which we help individuals to manage problems by changing the way of thinking as well as changing the way of behaving. So under this therapy, there are also other behavioral techniques that we could practice with the client. Ya, teman-teman, apa sih itu CBT gitu ya? Untuk beberapa teman yang pernah konseling dengan saya mungkin tahu itu apa CBT ya. Jadi CBT adalah teknik terapi di mana berfokus pada konten pikiran dan membantu pribadi untuk mengelola masalah dia dengan mengubah cara berpikir atau berperilaku. Jadi memodifikasi pikiran untuk menekan atau mengurangi level gangguan kecemasan. And also another newer generation of psychotherapy is metacognitive therapy, which we have been using quite commonly these days. And this is quite different from cognitive behavior therapy because it focuses on changing the thinking patterns rather than the content of the thoughts. Such as some people having anxiety disorders, they would have a lot of worry. They would have a lot of anticipation of risk in the future, or they would think a lot, or they would have a lot of rumination. So these are different types of dysfunctional thinking patterns that we have to help the clients identify and also have the clients to use some ways to adjust this kind of dysfunctional thinking patterns.
rather than we would like to change the content of the thoughts. So under MCT, that is metacognitive therapy, the content of the thought is not the focus of our therapy. Ya, dan terapi yang kedua yang sering dipakai untuk mengatasi gangguan kecemasan adalah MCT, Metacognitive Therapy. Nah, berbeda dengan CBT yang berfokus kepada konten pikiran, MCT fokusnya lain, teman-teman. Jadi fokus di MCT adalah berfokus pada perubahan pola pikir, ya, bukan di konten pikiran tetapi pada pola berpikir. Jadi seringkali orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu mengalami cemas akan masa depan atau mengalami ruminasi, ya. Jadi selalu berpikir masa lalu, jadi menyalahkan diri sendiri, kenapa masa lalu begini, begitu. Nah, melalui terapi MCT itu tenaga profesional akan membantu kalian mengidentifikasi pola pikir kalian dan kemudian melakukan modifikasi perubahan pola pikir dibandingkan konten pikiran. So I just mentioned mindfulness as one of the self-help techniques. That mindfulness is also a kind of a new generation psychotherapy. This is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we are doing. Ya, teman-teman, ya, ini mindfulness sebenarnya adalah kemampuan dasar kita sebagai manusia untuk hidup sepenuhnya dan sadar kita berada di mana dan apa yang sedang kita lakukan. Yeah, it was proven that in the literature, in a lot of research, that mindfulness has an effect on stress reduction. And apart from the mindfulness-based stress reduction, the MBSR, mindfulness has also efficacy in management of depressive symptoms as well as anxiety symptoms. Ya, teman-teman, latihan mindfulness itu sudah terbukti bisa mengurangi stres, depresi, dan juga gangguan kecemasan. Yeah, if someone is interested, they can use mindfulness practice to help themselves to retrain the brain and in a way to form some new neural pathways. And also it could be used to help to regulate emotions. And it encourages relaxation and also promote a peace of mind. And it could also strengthen positive self-esteem as well as encourage self-compassion. So it is quite a useful practice these days that I think in the recent 10 years that a lot of people or psychiatrists or psychologists have been using mindfulness in their own practice to help people with anxiety problems, but apart from the use of the medication. Iya, dan teman-teman, latihan mindfulness ini sekarang lagi ngetren ya, karena banyak orang yang melakukan latihan mindfulness. Latihan-latihan ini bisa kita lakukan sendiri untuk menolong diri kita sendiri. Ini sangat baik untuk melatih otak kita membentuk saraf yang baru, mengatur emosi, ya, mendorong relaksasi fisik, menenangkan pikiran, bahkan bisa meningkatkan harga diri kita, gambaran diri kita, supaya kita memiliki gambaran diri yang positif dan mencintai diri kita. So this is one of the, actually you can see this as a mindful practice as well. And we sometimes call this a grounding technique. This is called 5-4-3-2-1 method. And we would ask the person to, actually mindfulness is about awareness and also attention to the people or to the things in your surrounding. So the 5-4-3-2-1 method is to ask the person to try to identify 5 things that one can see, and 4 things that one can feel, 3 things that one can hear, 2 things that one can smell, and 1 thing that one can taste. So you could ask the person to go from 5, 4, 3, 2 to 1, and spend some time to notice, to identify these things in the surrounding, and using the different senses. The visual, the feeling, I mean, maybe some tactile sensation, the auditory, olfactory, as well as the gustatory. So they could use all the senses to feel the surrounding and also to attend to these things and to
feel what they could see and what they could believe, they could perceive. Nah, teman-teman, ini ada salah satu teknik ya, teknik grounding 54321 namanya. Ini bisa kalian coba pada saat kalian merasa kalian mengalami gangguan kecemasan. Jadi, temukan 5 hal yang bisa kalian lihat, 4 hal yang bisa disentuh, 3 hal yang bisa didengar, 2 hal yang bisa dicium, dan 1 hal yang bisa dicicipi. So there is another exercise that I attach here that if you find yourself very anxious and you want to do some self-help first, you could do this breathing exercise. And there are 6 steps here. Firstly, sit in a quiet and comfortable place, and then close your eyes, focus on your breathing. And breathe slowly into your nose and out of your mouth. And breathe in, you count the 3 seconds in your heart, and breathe out, you count the 3 seconds. And repeat this process until you begin to feel your anxiety lessens. So this is a very simple, easy to do, and you can practice this anywhere. Even there are other people in your office or in your work place that you could still practice it without being noticed by the other people. So if you find yourself really anxious, you could do this first to see whether you could help yourself first. Nah, teman-teman, ini akan sangat berguna ini bagi kita semua. Latihan pernafasan, karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Misalnya caranya begini, duduk di tempat yang tenang, nyaman, tutup mata, fokus pada nafas kita, kemudian tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, dan hembuskan lewat mulut. Nah, pada saat tarik nafas, itu pelan-pelan ya teman-teman ya, kemudian hitung 1, 2, 3, ya, kemudian tahan sebentar, kemudian hembuskan lagi 3 detik lewat mulut. Dan bisa diulangi berkali-kali sampai kalian merasa kecemasan itu berkurang. So this is all I would like to share today. And I know there would be a Q&A, the question and answer session at the end of our session after the presentation by the other speakers. So you are always welcome to ask questions during the session, and also you are welcome to find me at the following email or the following number, and I would be happy to answer your questions. And yeah, thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wong. Iya, teman-teman bisa menghubungi Dr. Wong langsung di sini ya. Ini ada email dan nomor teleponnya beliau. Beliau sangat terbuka untuk pertanyaan dan email dari kalian semua. Setelah ini mudah-mudahan akan ada Q&A sesi tanya jawab ya setelah presentasi dari Pak Andrian dan sharing dari Mbak Asih. Baik, terima kasih Dr. Wong. Terima kasih. Dia bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit sekarang. Oke, saya kembalikan ke Pak Andrian sekarang untuk meneruskan presentasi hasil penelitiannya. Yeah, thank you for Dr. Wong to explain more about the anxiety disorder. A little bit overlap with what I have explained, but yeah, your explanation is more complete. So hopefully the participants can know more about their anxiety. So I will just briefly, because we still have one presenter, Basi, so I will briefly explain why I talk in English. Jadi saya akan secara singkat menjelaskan hasil studi dari yang sudah dilakukan di awal pandemi ya. Tadi sudah disebut Dr. Wong, ada satu alat screening namanya G87. Ini yang kami gunakan untuk men-screening gangguan kecemasan, gejala gangguan kecemasan. Dari 491 partisipan, hasilnya skornya raratanya adalah 7, jadi ya cenderung rendah karena cut-off-nya atau minimalnya itu adalah 10 gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari sebarannya sebanyak 38% itu tidak mengalami gejala depresi yang tidak berarti gitu ya. Mungkin skornya hanya 1-5. Nah, itu kategorinya tidak berarti. Kemudian yang ringan, mild, itu sekitar 30%. Nah, mereka yang skornya di atas 10,
10 atau lebih tinggi, itu tergolong moderate and severe. Moderate ya cukup lah, dan severe itu yang severe. Bahasa Indonesianya saya lupa. Tapi kita fokusnya pada yang kuning dan pink saja gitu ya. Jadi sebanyak hampir 32% itu mengalami gejala gangguan kecemasan yang cukup berarti di awal pandemi. Ingat ya bahwa studinya di awal pandemi. Lalu kalau kita bagi ke dalam 2 grup, misalnya sesuai umur. Ratanya waktu itu adalah 36 tahun. Jadi kami bagi 2, mereka yang 36 tahun ke bawah dan di atas 36 tahun. Lalu juga jenis kelamin, lokasi, dan beberapa variabel lainnya, Bapak Ibu rekan-rekan bisa lihat. Di 2 grup itu kita bandingkan, misalnya mereka yang berumur 36 tahun dan ke bawah, ternyata lebih banyak yang mengalami kecemasan, gejala kecemasan ya, dibanding mereka yang berusia 36 tahun, lebih dari 36 tahun, sekitar 20% gitu, dan seterusnya. Tapi untuk yang jenis kelamin perlu diingat bahwa partisipannya banyak didominasi oleh perempuan, wanita 92%. Jadi mengapa ini female and male perbandingannya antara pria dan wanita yang mengalami gejala kecemasan itu beda banget gitu ya, karena partisipan prianya memang sangat sedikit, 8% dari 491 atau sekitar 40-50-an orang saja gitu ya. Lalu penelitian ini dilakukan di Macau, Hong Kong, dan Taiwan, tapi hampir setengah di Macau, 30% di Hong Kong, sisanya di Taiwan gitu ya. Jadi secara lokasi juga tidak jauh beda. Dari durasi lama tinggal di negara penempatan juga ya 38 dibanding 23% dari durasinya. Jenis pekerjaan mereka yang bekerja di sektor domestik, misalnya domestic work, dan juga yang mungkin caregiver atau mengasuh gitu ya, lebih tinggi yang mengalami gejala kecemasan. Lalu dengan pendapatan 7 juta rupiah lebih rendah dari 7 juta rupiah juga lebih tinggi, lebih banyak yang mengalami gejala kecemasan dibanding mereka yang berpenghasilan lebih dari atau sama dengan 7 juta rupiah. Mereka yang tinggal bersama employer, umumnya adalah domestic worker ya, itu juga mengalami lebih tinggi gejala kecemasan dibanding kelompok yang tinggal tidak bersama majikan. Mereka yang tidak punya asuransi juga gejala kecemasan lebih tinggi di antara mereka dibanding mereka yang memiliki asuransi. Lalu kita masih fokus ke yang pink dan kuning ya. Jadi semua persentase yang di dalam tabel itu merujuknya ke 2 warna tersebut gitu ya. Secara asal geografis juga tidak terlalu berbeda banyak, tetapi mereka yang memiliki pendidikan SMP ke atas, senior high school, SMA, pendidikan SMA ke atas itu gejala kecenderungan atau mereka yang memiliki gejala kecemasan itu lebih rendah dibanding kelompok yang tingkat pendidikannya SMA ke bawah. Lalu mereka yang status pernikahannya menikah juga lebih sedikit yang mengalami gejala kecemasan di awal pandemi. Gitu ya. Nanti penjelasannya akan dibahas singkat setelah ini. Lalu secara orientasi seksual tidak terlalu berbeda antara mereka yang heteroseksual dan non-heteroseksual. Lalu pengalaman memiliki gangguan psikologis juga tidak terlalu berbeda di antara 2 kelompok tersebut. Nah, kalau kita lihat kelancaran berbahasa, entah berbahasa Inggris, Kanton, atau Mandarin, ternyata mereka yang memiliki kemampuan berbahasa cukup lancar, reading and listening, atau membaca dan mendengarkan, kemudian yang aktif, misalnya writing dan speaking, berbicara dan menulis, secara umum mereka yang memiliki kemampuan berbahasa lebih bagus, gitu ya, kelompok ini memiliki atau menunjukkan gejala kecemasan yang lebih rendah dibanding kelompok lainnya yang fluensi berbahasanya lebih rendah. Nah, kalau kita bandingkan tadi sekitar 30% dari partisipan itu mengalami
moderate and severe anxiety depression symptoms ini lebih tinggi dibanding penelitian sebelumnya ketika ada earthquake di Aceh, gempa bumi di Aceh tahun 2016. Tetapi bedanya, penelitian di Aceh itu dilakukan 6 bulan setelah kejadian, sementara penelitian ini dilakukan di awal pandemi sekitar Februari-Maret. Jadi masih kerasa banget kita di lockdown, kemudian juga pekerjaan jadi terbatas, dan lain gitu ya. Jadi itu mengapa gejala kecemasan yang ditangkap dalam penelitian ini lebih tinggi dibanding yang di gempa bumi Aceh 2016. Tetapi kita bisa simpulkan bahwa lumrah atau umum ketika kita mengalami suatu krisis atau hal yang negatif gitu ya dalam hidup kita, kita merasa cemas atau mungkin berkembang menuju gangguan. Nah, pesannya adalah ketika teman-teman Bapak Ibu sekalian mengalami hal tersebut, misalnya ada suatu pengalaman negatif, kemudian ada gejala yang tadi sudah disebutkan dan mungkin berkembang sebelum berkembang menjadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi misalnya, cari bantuan profesional jika memang diperlukan. Jangan malu, jangan takut dibilang, wah kenapa dia ke psikolog, wah kenapa dia ke psikiater gitu ya, karena memang untuk kepentingan kita juga. Nah, kalau dari hasil analisis lanjutan bahwa usia itu memang dapat memprediksi bahwa mereka yang berusia lebih dari 36 tahun, resiko mengalami gangguan kecemasan itu lebih rendah dari mereka yang berusia di bawah 36 tahun. Lalu status pernikahan, pendapatan, kemudian juga tingkat pendidikan, dan kemampuan berbahasa kantonis. Jadi yang di garis bawah itu berpeluang lebih rendah. Mereka yang berusia lebih dari 36 tahun, mereka yang menikah, mereka yang memiliki penghasilan lebih dari 7 juta rupiah, kemudian tingkat pendidikan minimal SMA, lalu lancar berbahasa kantonis, itu peluang mengembangkan resiko gangguan kecemasan lebih rendah. Tapi hasil statistik ini, perhitungan ini hanya 13% untuk menjelaskan, memprediksi seseorang mengembangkan gejala kecemasan. 87% lainnya itu variabel lain gitu ya. Jadi sangat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan gejala kecemasan. Nah, kita bandingkan lagi dengan penelitian di Aceh, dan juga ada penelitian terbaru di Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia diteliti di awal pandemi juga. Sama nih bahwa mereka yang lebih tua, kemudian yang menikah, itu resikonya lebih rendah mengembangkan kecemasan. Mungkin mereka yang lebih dewasa atau lebih tua itu lebih matang ya secara usia dan pengalaman. Lalu mereka yang menikah itu juga mungkin punya dukungan sosial dari pasangannya ataupun keluarga. Nah, bagaimana mereka yang kemudian masih single atau belum menikah? Kita cari dukungan sosial yang memang bisa membantu gitu ya di awal krisis. Maka penting banget bagi kita sebagai pekerja migran bersosialisasi gitu ya. Mungkin ya memang ada nggak nyamannya gitu, tapi setidaknya kita tahu siapa yang bisa dihubungi, teman yang di satu negara ketika ada krisis gitu ya, jadi tidak merasa sendiri. Kemudian mereka yang berbicara atau mengerti bahasa kantonis lebih baik, itu kenapa resikonya lebih rendah untuk mengalami gejala kecemasan, karena mungkin mereka bisa lebih mengerti apa yang disampaikan oleh pemerintah setempat, atau ada berita, ada informasi gitu ya. Jadi kalau ada informasi yang hoax atau keliru, mereka juga ini nggak benar gitu. Jadi mereka lebih aware juga gitu. Jadi juga bisa meminta tolong lebih cepat gitu ya. Nah, lalu studi yang lain yang tadi saya singgung bahwa ada analisis mendalam pada pekerja migran Indonesia perempuan di Hong Kong dan Macau. Teman-teman bisa akses juga lebih lengkap di sini. Nah, kami mengukur korelasi antara pengalaman terkait pekerjaan dan mendapatkan masker dengan gejala kecemasan. Tetapi perlu diingat bahwa korelasi itu hanya hubungan antara dua hal. Misal negatif itu yang satu naik, yang satu turun. Kalau korelasinya positif, dua-duanya naik. Ya. Nah, jadi bukan sebab akibat. Misalnya kalau hari ini banyak yang memakai kaos kaki merah, terus hujan. Itu korelasinya mungkin korelasi positif, tetapi bukan berarti kita pakai kaos kaki merah terus menyebabkan hujan, gitu ya.
Nah, ketika awal Februari, Maret itu diukur, kekhawatiran dalam 1 bulan mendatang tertular virus corona, teman-teman saya tertular virus corona, pasangan, pacar, keluarga, dan employer tertular virus corona itu berkorelasi positif dengan gejala kecemasan. Jadi semakin khawatir seseorang untuk merasa tertular virus corona, gejala kecemasan tadi juga akan semakin tinggi, gitu ya. Lalu ada beberapa hal yang juga kami tanyakan, apakah dalam 1 bulan mendatang, Bapak, Ibu, rekan-rekan khawatir hal ini terjadi pada Anda. Jadi bisa dilihat bahwa semua peristiwa ini berkorelasi positif dengan gejala kecemasan. Jadi ada yang khawatir mendapatkan masker, dan paling bawah itu misalnya kehilangan visa kerja, gitu ya. Nah, singkat saja bahwa saran praktisnya jadi wajar jika kita mengalami kecemasan di peristiwa-peristiwa yang krisis ataupun yang negatif di hidup kita. Jadi bukan hal yang perlu disembunyikan ketika kita mengalami gejala kecemasan tersebut. Lalu jika panik, misalnya serangan panik ya, yang tadi bisa tiba-tiba, nah itu kita perlu sadari bahwa mungkin perlu bantuan profesional. Tapi juga ketika ada krisis, kita coba cari bantuan ke teman, dukungan sosial. Karena dari penelitian tadi bahwa dukungan sosial, misalnya dari pasangan atau dari keluarga, itu bisa membantu, meminimalisir. Gitu ya. Lalu kalau ada temannya yang sepertinya kok ada gejala kecemasan, yang coba dibujuk untuk dibawa, untuk mereka pergi ke tenaga kesehatan profesional. Gitu ya. Apalagi jika gejalanya berkepanjangan, lebih dari 2 minggu atau berbulan-bulan. Lalu buat teman-teman mungkin ada yang di Indonesia atau keluarganya ada yang di Indonesia, bisa coba yang namanya layanan sehat jiwa. Ini bisa ditelepon gratis untuk mendapatkan bantuan konseling, gitu ya. Lalu juga ada aplikasi kalau teman-teman ini tapi bukan dalam yang kondisi krisis ada keinginan melukai diri, gitu ya. Jadi kalau ada keinginan tersebut itu harus bertemu dengan tenaga kesehatan langsung. Tapi kalau misalnya gejala kecemasan yang tadi disebutkan, generalized anxiety disorder atau panic attack, itu bisa coba aplikasi ini. Tetapi sayangnya ini berbayar, tidak gratis ya, yang Halodoc ini. Lalu ada juga Ibunda. Nah, tapi disclaimer, saya tidak berafiliasi dengan 2 aplikasi ini, jadi bukan promosi. Kebetulan saya memang tahu psikolog yang terasosiasi dengan 2 layanan tersebut, gitu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa memang tenaga profesional yang di Halodoc dan Ibunda itu memang mereka psikolog dan psikiater yang kompeten di bidangnya. Lalu kalau Bapak Ibu rekan-rekan suka mendengarkan YouTube, itu ada channelnya Dr. Jimmy Ardian. Beliau seorang psikiater, jadi banyak topik-topik yang mungkin bisa didengarkan sehari-hari, gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lagi, waktunya saya serahkan ke Mbak Asi deh ya. Mohon maaf banget, jadi tinggal sedikit stop share-nya. Oke, yep. Silakan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Asi. Selamat malam, Dr. Wong. Selamat malam, Dr. Andrian. Selamat malam, Ibu Natalia dan Ibu Elvanika Santi. Dan selamat juga para pekerja migran yang menyaksikan live webinar malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Asi Sukarsi, salah satu PMI yang bekerja di Hong Kong dan salah satu lulusan Universitas Terbuka Tokjar Hong Kong yang diwisuda pada tanggal 25 April kemarin. Sesuai dengan tema webinar pada malam ini, yaitu mengenai gangguan kecemasan pada PMI di Hong Kong, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang kecemasan yang saya rasakan dan saya alami baik sebagai PMI maupun pada masa saya menjadi seorang mahasiswa. Ya, salah satunya mungkin sebagai PMI kita tahu bahwa pemutusan kontrak, kita kerja di sini sebagai mempunyai kontrak ya Bu, dan pemutusan kerja itu bisa kita ketahui bahwa maksudnya ya kita kontrak kerja itu bisa diputuskan secara pihak oleh majikan kita. Mungkin dikarenakan karena sesuatu entah itu konflik ataupun sesuatu keadaan yang mendadak seperti itu.
Kemudian kecemasan pada saat saya menjadi seorang mahasiswa adalah saat untuk bekerja dan saat untuk mengerjakan tutorial online dimulai, sedangkan pekerjaan itu sebagai PMI juga harus diselesaikan. Karena pada saat tutorial online, tugas dan diskusi terkait materi pembelajaran harus dikumpulkan dengan kurun waktu tertentu ya Bu, dan itu sangat pendek. Kemudian, dan juga bukan hanya 1 atau 2 mata kuliah yang harus dikumpulkan, setidaknya ada 5-6 mata kuliah yang harus dikerjakan dan dikumpulkan juga. Itu termasuk tugas dan juga diskusi, jadi itu bakalan double, dan kecemasan untuk apakah nantinya bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan tugas itu, dan juga pekerjaan yang apakah pekerjaan saya baik, benar, lancar, dan majikan saya atau bos saya masih menyukai cara saya bekerja, seperti itu. Serta bisa yang keresahan saya, bukan keresahan, kayak kecemasan saya yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah waktu pemberitahuan adanya wisuda diundur dikarenakan karena pandemi yang terjadi ya Bu, seperti itu. Tapi semua itu bisa saya obati, bisa saya lakukan dan pikirkan dengan santai, dan semuanya juga bisa saya hilangkan dengan cara merubah sedikit demi sedikit pola pikir saya. Dan juga saya bisa seperti ini merubah pola pikir saya dengan sharing kepada seseorang yang menurut saya beliau itu lebih berpengalaman dan juga lebih bijak dalam membuat keputusan. Jadi memang kita perlu kita perlu mendapatkan beberapa teman yang memang saling berkomunikasi dan saling berpikiran positif. Menurut saya seperti itu. Dan itu pengalaman saya yang saya rasakan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Asi. Saya terima kasih Dr. Wang. Terima kasih. Ya, terima kasih, sharingnya luar biasa sekali. Ya, bekerja sambil kuliah, dan itu 4 tahun ya, mengerjakan tugas yang banyak sekali. Dan terima kasih sharingnya sangat menguatkan bagaimana menghadapi kecemasan dan keluar dari kecemasan itu. Tadi dengan mengubah atau memodifikasi pola pikir, dan juga sharing ke teman dekat atau yang bisa dipercaya, jadi membentuk support system. Mungkin ada tanggapan dari Pak Andrian? Ya. Iya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan juga nanti ada sedikit praktek ya, praktek mindfulness therapy. Jadi relaksasi dari Dr. Wong. Mungkin kita masuk ke kuis dulu deh. Saya mau undang teman saya, Gus Gun, untuk mengumumkan 5 kuis. Ada 5 pemenang yang akan mendapatkan voucher yoga dari Java Yoga. Silakan, Gus Gun. Kepada pihak yang berwenang, izinkan saya share screen. Ada yang membantu? Belum. Belum diizinkan. Sudah sekarang. Sudah. Oke, Tengisa. Saatnya kuis, teman-teman dimanapun Anda berada, bersama saya, Mas Kecemasan, membawakan sebuah kuis dalam bentuk TTA, teka-teki asik. Sik asik, ku jawab kuismu. Tapi kalau tidak bisa menjawab, malah ini bikin cemas dan bikin semakin emosi. Tetapi nggak apa-apa, karena hadiahnya nanti akan membantu kita untuk melepaskan kecemasan. Apakah siap teman-teman? Mari kita mulai. Ini bentuknya.
ada 7 pertanyaan, tetapi sebetulnya cuma 5, yang 2 cadangan saja, karena hadiahnya cuma 5. Nanti teman-teman menjawab cukup di bagian chat saja, karena nanti ada petugas, Mbak Pritya yang akan mengamati siapa yang menjawab benar dan lebih cepat. Yang paling cepat itu nanti yang diputuskan. Oke? Jawabannya tentu sesuai dengan kotak-kotak yang sudah saya sediakan dengan huruf bantu. Huruf bantunya karena kita ada di Peduli Kasih adalah kata kasih. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari 1 mendatar. Pertanyaannya adalah, ketakutan yang berlebihan terhadap suatu objek, tempat, dan situasi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wong, itu merupakan salah satu tipe kecemasan. Tipe kecemasan apakah itu? Kata bantunya adalah S. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Ayo, siapa yang mau menjawab? Silahkan di chat. Saya nggak bisa melihat chatnya sekarang. Sebentar. Sudah banyak yang menjawab? Belum, Mas Gun. Belum ada. Ayo, saya ulangi lagi. Tipe kecemasan macam apa ketika orang ketakutan yang berlebihan terhadap suatu tempat, situasi, bla 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 bla. Yang 1 mendatar. Kota. Ya, 1 mendatar, teman-teman. Jawabannya ini bahasa Inggris ini. Oh. Tapi cuma 1 itu. Kalau belum ada saya tambahi kata bantu yang pertama P. Ayo, cayo. Ketakutan yang berlebihan terhadap suatu objek, tempat, dan situasi. Sudah ada yang menjawabkah? Depannya P. Ayo apa? Depannya P. Wah, saya minum dulu. Sudah ada yang jawab? Sudah. Benar? Benar. Oke. Sudah yang jawab benar ya? Nggak ada. Jawaban yang pertama adalah fobias. Oke. Yang menang nanti diumumkan oleh Mbak Pritya. Sekarang pertanyaan yang kedua, 2 menurun, kata bantunya I, ada 5 kotak. Oke. Resah dan gelisah pada semut merah. Pertanyaannya bukan siapa pengarang lagu ini, tetapi tadi ada kata gelisah dalam lagu itu. Mudah jengkel dan gelisah adalah gejala umum pada faktor apa? Ini juga dari presentasi Dr. Wong. Tadi ada gejala-gejala umum, ada 3 elemen, 3 faktor. Ada 1 faktor di situ. Kalau kita mudah jengkel dan gelisah, itu dalam faktor apa? Sudah ada yang menjawab? Sudah ada. Jadi, jawabannya adalah emosi. Oke, pemenangnya nanti diumumkan, yang memutuskan Mbak Pritya. 3 menurun. Pertanyaan yang ketiga, ini juga sangat mudah. Dalam presentasi Dr. Wong juga, tadi ditunjukkan beberapa pilihan treatment atau treatment option. Sebutkan salah satu treatment yang ditawarkan oleh Dr. Wong. Kata bantunya jelas banget ini, huruf O. O. 3 menurun. Salah satu treatment. Sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Jadi jawabnya adalah konseling. Terima kasih. Nah, jawabannya sudah ada 3 pemenang ya. Nah, sekarang pertanyaan 4 mendatar. Wah, ini pertanyaannya agak kurang mendidik ini. Jadi nanti yang nomor 4 ini pemenangnya tidak dapat hadiah. Hadiahnya dari saya, bukan dari panitia.
Jawabannya gampang. Jika temanmu utang dan belum mengembalikan tepat pada waktunya, tetapi kamu mau menagih agak tidak enak, sehingga saat itu kamu merasakan apa? G hurufnya. Gelisah, gelisah, gelisah. Terima kasih. Tadi saya sudah kasih kata pengantar. Yang nomor 4 ini tidak mendidik. Maka jawabannya memang normalnya adalah gelisah. Tetapi di awal tadi saya mengatakan, sudah saya kasih jawabannya. Pakai kata kunci. Jawabannya gampang. Jadi saya bilang tadi nomor 4 ini jawabannya gampang. Maka tidak ada yang benar karena jawabannya adalah gampang. Jadi ini di luar hadiah, oke. Tapi kalau ada yang benar nanti saya ngasih hadiah. Pertanyaan yang kelima kembali normal. Sekarang berdasarkan presentasi dari Dr. Andrian. Nomor 5 mendatar kata bantu K. Yang kotak pertama. Kecemasan bukan suatu aib yang perlu disembunyikan. Wajar jika mengalaminya, mengalami gejala-gejala kecemasan. Khususnya pada masa titik-titik. Apakah titik-titik itu? Huruf pertama K. Kalau ada yang protes nanti yang menjawab Dr. Andrian. Karena ini exactly apa yang dikatakan oleh Dr. Andrian. Kecewa, kecewa. Kecewa. Kacau. Huruf kedua deh dikasih Mas Gun. Oke, clue kedua yang terakhirnya S. Krisis. Romo Santo. Wah, sudah benar. Yang benar adalah Romo Santo. Tetapi karena Romo Santo mungkin ada di Indonesia tidak dapat hadiah. Tapi masih ada 2 pertanyaan. Jadi masih untuk yang Mbak-mbak PMI masih cukup. Oke, sekarang 6 menurun. Masih dari Dr. Andrian. Bujuk teman untuk ke profesional ketika menunjukkan perubahan perilaku atau emosi yang titik-titik selama lebih 2 minggu. Apakah titik-titik itu? Kata bantunya S. Yang presentasi aja lupa. Itu bagian yang saran-saran praktis. Bagian terakhir. Sudah ada yang menjawabkah? Dr. Andrian. Huruf depannya lah. Mas Gun, kasih huruf depan. Susah huruf gitu. depannya E. 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 Kurang dikit. Ono edan segala. Ekstrim. Ya, Mbak Sri, benar. Jawabannya adalah ekstrim. Jadi sudah ada 4 pemenang. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Ini juga dari Dr. Adrian. Reaksi umum, ini karena, karena panjang saya kasih tambahan K di sini. Jadi ada 2 kata bantu, L dan K. Reaksi umum yang serupa depresi, cemas, stres. Nah, tadi Dr. Adrian memberikan daftar reaksi-reaksi umum yang serupa dengan depresi, stres. Ada macam-macam tadi, kalau nggak salah ada 7 atau berapa. Nah,
Salah satunya apa itu? Reaksi umum seperti ketika kita cemas, depresi, stres. Saya kasih clue untuk 5 huruf. Yang pertama, sulit. Kata yang pertama, sulit. Sulit apakah itu? Itu ada di daftar presentasi dari Dr. Endrian. Berarti 2 huruf, atau 2 kata ya, Mas Gun? Nah. Sulit berpikir, belum. Sulit konsentrasi, wah itu kepanjangan itu. Sulit pitik. Wah, Pak Dedi, bukanlah. Sulit move on. Ini, saya kasih clue-nya. Clue-nya lihat wajah saya. Saya duduk santai. Saya sulit untuk begini. Karena cemas. Apakah itu? Iya, relax. Betul. Siapa yang relax tadi itu yang menang. Jadi jawabannya adalah sulit relax. Jadi teman-teman sekalian, sudah selesai kuis kita. Untuk 5 pemenangnya sudah ada, nanti diumumkan oleh Saudara Pritya. Dan untuk Romo Santo yang krisis tadi, salam hadiahnya nanti nunggu kalau ketemu di Indonesia. Terima kasih. Kembali ke pembawa acara, moderator. Ya ampun, Gus Gun. Sulit sekali itu. Ya, selamat kepada para pemenang yang sudah mau dikerjai oleh Gus Gun, ya. Jangan kapok untuk ikutan webinarnya Peduli Kasih lagi. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ya teman-teman. Sebenarnya ada satu pertanyaan dari webinar kita yang bulan lalu yang akan dijawab dulu oleh Dr. Wong sekarang, ya. Pertanyaannya, Dr. Wong, this is the question, ya. Pertanyaannya adalah, teman-teman, saya langsung dalam bahasa Inggris saja, kemudian nanti penjelasan jawaban dari Dr. Wong akan saya translate. Dr. Wong, this was a question of the last webinar actually. Okay, when somebody, not somebody, but a lot of people, they even don't know when they have depression. Okay, so what can we do? How to help them when they don't know, don't realize that they have depression, and then the access to mental health professional is very limited. Thank you. So what should we do? How can we help them? So yes, I think not all of the people know a lot about mental health or mental disorders, especially when some people are less educated or they have limited access to information of mental health. So they may not know about this, or they may not aware of having this problem or these symptoms. So if we suspect the friends or the family around having these problems, but they are not aware, we could try to have an in-depth discussion about the symptoms or about their behavior. Or sometimes we need to give enough time for these people to digest the information, or to maybe they need to, we could give them some reading as well, or some pamphlets or some books about mental health problems for them to digest and for them to understand more about the anxiety problem or the depressive or the mood disorder. So it really takes time for people to understand and also to accept what they are having. And even for professionals or for psychiatrists like me, even though sometimes I encounter people brought by the family to see me, and I noticed they have, or I diagnosed them of having depression or anxiety disorder. But in some occasions that the person could not accept or could not understand, they think this is a normal stressful reaction, or they think this is something within the normal range, that
the person needs not to receive any kind of treatment. And I will not be hurried in these cases because usually they require a lot of time, and also the therapist has to have a lot of patience in the explanation, and also allow the person to have more understanding. And we need to give them time and patience. And also we could also arrange another follow-up later on. If that's your friend, you could also arrange another time for a follow-up conversation and on the same topic to see whether they have another another view about their own problem. Sometimes we encounter people having poor insight into their mental health problems, but usually not for common mental disorders like depression or anxiety disorder. But we do see people who don't want to be diagnosed, or they cannot accept they have mental disorders. It also depends on the openness of the society, whether this problem is common, and whether people can accept others having this kind of problem. We sometimes just give an example to people having mood disorders or anxiety disorders, saying that this is just one of the chronic illnesses like hypertension and diabetics mellitus, and people could, and there is recognized treatments nowadays for these mood problems or anxiety disorders, and these problems could be they're curable, and if they follow the doctor's advice. So patience and time is important, and communication, and effective communication between the client and the therapist or the people around is the key to getting the patient and getting the client engaged in the treatment. Ya, jadi singkatnya teman-teman, kita semua bisa membantu untuk menciptakan kondisi atau lingkungan ya di mana teman-teman kita yang mengalami gangguan kecemasan atau juga gangguan psikologis yang lainnya untuk sadar dulu bahwa gangguan yang mereka alami ini sebenarnya normal gitu ya, jadi tidak berat-berat amat atau bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi gangguan yang mereka alami adalah gangguan yang bisa diobati dan umum, seperti halnya juga penyakit yang lainnya, misalnya diabetes atau darah tinggi. Dan memang butuh kesabaran yang pertama, kedua memang butuh waktu, jadi kita perlu memberikan waktu dan ruang bagi mereka, dan sambil menciptakan komunikasi yang efektif. Ya, tadi ada dua usul dari Dr. Wong. Yang pertama adalah berdiskusi dengan mereka, yang kedua bisa memotivasi mereka untuk membaca lebih mengenai informasi-informasi seputar kesehatan mental. Ya. Now is 11:48. Teman-teman, terima kasih banyak kepada Pak Andrian yang sudah membantu menjawab banyak pertanyaan ya. Oke, karena waktu juga sudah malam, tapi kami bisa memberikan waktu untuk dua penanya untuk bertanya di sini kepada Dr. Wong atau Dr. Andrian atau juga kepada Mbak Asih. Silakan teman-teman. Siapa yang mau bertanya? Bu Ketut, sepertinya angkat tangan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Natalia, Dr. Wong dan Dr. Andrian. Dr. Andrian ya. Iya. Saya mau, mungkin ini lebih ke nggak tahu ini apa, tapi saya merasakan akhir-akhir ini lebih ke tiap bulan tuh bawanya emosian gitu. Mungkin karena efek dari bawaan mau datang bulan, itu selalunya seperti itu, dan saya kayak nggak bisa nahan emosi saya yang selalu aja ada gitu masa, padahal itu sebenarnya masalahnya sepele, tapi bisa nyulut sampai bikin saya emosi banget, bahkan sampai ke emosi ke ibu saya sendiri, ke keluarga saya sendiri, ke orang-orang terdekat saya sendiri gitu. Nah, saya takutnya itu kalau saya tuh nggak bisa mengkontrol emosi saya kalau
apa ya, apalagi dengan orang baru mungkin bahkan sampai ke majikan saya gitu. Saya takut sendiri gitu sama diri saya sendiri yang nggak bisa mengkontrol emosi saya. Dan apakah ini ada masalah juga dengan diri saya? Kadang tuh gini, saya tuh kadang tuh happy-happy aja, ketawa sampai ke gimana gitu. Tapi kadang ada di satu sisi di pojok kamar gitu, kadang nangis-nangis sendiri dengan keadaan saya kayak gitu. Nah, di sini saya kayak merasa gimana, ini saya sebenarnya normal apa enggak sih kayak gitu. Saya nggak tahu juga apakah saya ini biasa-biasa saja atau hanya karena terlalu apa ya, mungkin terlalu melihat medsos mungkin ya, atau mungkin terlalu melihat apa ya, mungkin postingan orang itu kok ini terus ya, mujur terus atau happy-happy terus atau bahagia terus, atau postingan orang tuh lebih kok bagus terus sih, kalau saya kok kayaknya apa kayak apa nggak ada peningkatan kayak gitu, lebih kayak membandingkan lagi. Dan setiap saya mengikuti webinar ini saya tuh lebih ke bertanya sama diri saya sendiri, sebenarnya saya normal nggak sih? Sebenarnya emosi saya itu stabil nggak sih gitu? Kayak apa namanya, saya harus apa ya, itu tadi apa karena efek dari menstruasi, siklus menstruasi saya, atau karena saya memang ada, saya sendiri tidak tahu gitu loh. Dan gimana ya untuk memahami diri sendiri ini sebenarnya normal nggak tingkat emosinya kayak gitu. Terima kasih. Iya. Saya coba bantu jawab ya, Bu Natalia. Oke. Iya, Ketut, terima kasih untuk sharingnya, dan sebetulnya sudah cukup aware ya dengan yang terjadi, apakah tadi misalnya hormonal, misalnya karena akan datang bulan, atau mungkin pasca datang bulan juga, karena memang stres itu juga terkait dengan reaksi kimia di dalam tubuh gitu ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Tadi misalnya ya, hormonal, misalnya yang perempuan yang akan datang bulan, tadi juga bisa jadi mungkin akumulasi dari beberapa waktu pekerjaan ataupun hal lain yang sedang dipikirkan. Jadi stresnya dipendam gitu ya, lama-lama jadi seperti bom waktu gitu. Makanya senggol bacok gitu. Tapi tadi juga sempat disebut oleh Ketut sendiri gitu, bahwa mungkin karena melihat sosial media terus membandingkan dengan orang lain, wah kok dia beruntung ya, kok kondisinya lebih bagus gitu ya. Nah, itu juga bisa memicu bahwa kemudian kita membandingkan kondisi kita dengan orang lain yang kelihatannya kok rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Nah, tips yang mudah mungkin bisa mengurangi untuk melihat sosial media, khususnya membandingkan dengan orang lain gitu. Melihat mungkin untuk menghibur diri, mungkin ya YouTube yang video komedi atau lucu, tapi kalau untuk melihat status orang lain mungkin itu yang perlu dikurangi, sehingga kemudian tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Lalu juga tadi mungkin akumulasi dari kondisi yang sudah ada, nah coba apa yang belum terselesaikan, belum terpecahkan, coba diurai sedikit gitu ya, karena kalau nanti terus menumpuk, itu tadi misalnya jadinya saklar di otaknya itu kemudian saking banyak tekanannya, terus sulit mengontrolnya gitu ya. Nah, sebelum itu terjadi, mungkin kalau di Peduli Kasih ada konselor, bisa cerita-cerita untuk membantu melihat benang kusutnya di mana, kemudian dibantu juga mencari alternatif solusinya gitu ya. Kalau dibilang normal atau tidak, tergantung sampai sejauh mana itu mengganggu kehidupan Ketut. Misalnya kalau sampai kemudian nggak mau mandi, nggak mau bergaul, sosialisasi, nah itu yang dianggap tidak normal gitu ya. Tapi kalau hanya dalam taraf kepikiran terus, tapi masih bisa bekerja dan lain-lain, itu masih wajar, dalam taraf wajar. Tapi perlu memang kemudian segera dilepaskan emosi yang mungkin membuat marah dan lain-lain gitu. Salah satunya tadi misalnya konseling, kemudian juga mengurangi melihat sosial media. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin kalau dari Dr. Wong atau Mbak Asi bisa menambahkan pengalamannya. Pak Andrian, makasih. Maybe Dr. Wong, you can add. Yeah. Yes. So I would thank you for your question. I would like to advise you to note down the dates of your
periods. That's your menstrual cycle. And if that's something regular, then you could easily predict that when you would develop your emotions. Usually, the woman can become very emotional or have other physical or psychological symptoms before the menses come, and that is what we call as premenstrual syndrome or premenstrual dysphoria. Okay, premenstrual syndrome or premenstrual dysphoria. Yeah, whether that is related to premenstrual syndrome or premenstrual dysphoria, or it is related to other situations like the other anxiety disorders, it depends on whether the symptoms are confined to that particular period. If the symptoms also happens outside that particular period in relation to the menses, in relation to the period, then there could be something else apart from the premenstrual syndrome. Okay. Of course, the two conditions, or apart from premenstrual syndrome, there could be other conditions at the same time. So, and that's why we usually see if the symptoms are confined to that period. If someone is developing premenstrual syndrome with a lot of anxiety, and it depends on the severity of the symptoms and whether the symptoms are tolerable or not. If the symptoms are persisting for a long time and not tolerable, you could also consider to see a psychiatrist. And we sometimes would consider the use of antidepressants in treating the anxiety related to premenstrual syndrome or premenstrual dysphoria. If the conditions is severe or the symptoms are intolerable. So if you have this condition for a long time, please, and you find this quite distressing, please consider to seek help from a professional. Okay, thank you, Dr. Wong. Okay, jadi Thank Dr. you, Dr. Wong. Yeah. Yes, actually she understands because she has graduated from also Open University of Hong Kong with English major. So ya teman-teman, singkatnya Dr. Wong mengusulkan agar Mbak Ketut dan juga bisa teman-teman yang lain ya, jadi menuliskan jadwal period kalian, jadwal mens kalian setiap bulannya. Ya, jadi dari jadwal itu kemudian bisa dilihat kan jadwalnya itu dari tanggal sini sampai tanggal itu gitu. Nah, emosi itu terjadi apakah di antara jadwal itu atau masih terjadi di luar? Ya, kalau terjadi di luar jadwal menstruasi itu kemungkinan bisa terpicu karena hal-hal yang lainnya. Dan kembali lagi kapan memerlukan bantuan ya jika kalian merasa bahwa sudah kalian mengalami gangguan dalam keseharian, aktivitas kalian sehari-hari. Begitu. Terima kasih. Kita lanjut ke Suster Risha, pertanyaan Suster Risha, kemudian kita akan tutup webinar malam hari ini dengan teknik relaksasi yang sederhana. Silakan Suster Risha. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Natalia. Sungguh sangat luar biasa ya, paparan-paparan yang sangat luar biasa sekali yang kami bisa mengetahui pada malam hari ini. Yang mana saya melihat paparan ini fokus kepada yang normal. Pertanyaan saya, apakah ada tips khusus yang kami bisa mengetahui untuk kecemasan-kecemasan terhadap anak-anak difabel? Terima kasih. Terima kasih Suster Risha. Teman-teman, Suster Risha ini Suster Alma dan berkarya untuk teman-teman yang mengalami cacat fisik dan juga cacat mental ya, Suster. Sangat luar biasa. Yeah, Dr. Wong, this is a good question from Sister Risha because her ministry she's doing a ministry to take care of a lot of more than hundreds of disabled children in Indonesia. So how can we know? So the tips, how can we know how to cope the problems, anxiety disorders in disabled children? So how can we identify the disorder first and then how we cope this kind of problems? Thank you.
Okay, thanks, sister, for your very good question. And I think your question is quite a difficult and challenging one for me to answer, because you have been taking care of a large number of the disabled children with maybe they are also having mental problem at the same time. And to start with, I think we could start with something like what we are doing here, like doing some education to these people according to their level of understanding. Or if they have parents or they have other caregivers, we could also provide education or mental health education to these to their caregivers. Because usually the symptoms or the problems are first noticed by someone who are familiar with them. Or if you are very familiar with all these children in your organization, I think what we could do is to maybe we could do a screening. We could arrange a screening by some simple and straightforward questions to see whether they have some signs or symptoms of the problem. If after the use of the screening questions, if there are indications that some of them have higher scores in those screening instruments, then these children could be could be identified, and we could further pay attention to this group of at-risk children. Or if they have higher scores, that we could arrange some follow-up for them, or arrange some professional assessment for these people. You know, for children with either physical disabilities or mental disabilities, there is high risk of having different types of mental health problems. So these are children who are at risk, and we should pay attention to not only the growth or their development, but also we need to pay attention to whether they develop any psychological or psychiatric problems along their development. Yes, but Dr. Wong, because I've been several times to the place that sisters doing, okay, but you know, a lot of children, I think it's very hard for us to identify or to do the screening, even though it is very simple and straightforward questions. I don't think that they can, you know, they can do the questionnaires. I don't think that they can answer our questions or our interview. So for children who have limited understanding, or for very young children, it would be very difficult for them to do those kind of questionnaires. So I think for very young children, it is not easy, and usually the caregivers are the person to answer those questions. Or if they don't have any caregivers, maybe the person who are in charge or who stay with the children for a longer time, they would be the correct person to give some idea of how the child behave, or how the changes of emotions a child has. So it is not easy, but if we have any suspicion of any sign or symptoms of the child having mental health issues, I think the best way is to arrange the child to see a professional as soon as possible. I understand that not all the places have easy access to child psychiatric service, that is child psychiatry or child psychology service. But if there is not accessibility to this service, you could still access general psychiatrists to see whether the psychiatrist or the psychologist can help. But I understand, because I have been seeing a lot of children, and I
see a lot of children with developmental problems. I understand the challenge. Sometimes the problems remain very obscured, and they are not that obvious, and the symptoms are not that obvious. We need a lot of time and to get information not from the child's observation only, but to get information, collective information from the caregivers to understand more about our child's development, and it usually takes very long time. So if you are facing a large number of children having different types of disabilities, I understand that that would be really a big challenge. Iya, Suster. Ini usul yang sangat baik, Suster dan teman-teman. Jadi pada saat teman-teman kita, anak-anak itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan sendiri, maka bisa minta bantuan dari pendamping. Ya, kalau di Bakti Luhur itu setiap rumah itu ada pendampingnya gitu ya. Jadi bisa minta tolong pendamping, suster atau pendamping yang lain untuk membantu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan hasil observasi dari pendamping. Begitu. Terima kasih, Suster Risha. Terima kasih dokter. Yes, and then now maybe before we close our webinar, would you please to teach us the relaxation of the self-help technique, and then we close, and then we will close the webinar. Okay. So we could introduce a very simple breathing exercise, which is called slow breathing exercise. And a lot of people usually say that they would use deep breathing when they feel very anxious. But I prefer to introduce this as a slow breathing instead of a deep breathing, because deep breathing is like this. Okay, if someone is having a panic attack, or if someone is has extreme level of anxiety, doing this kind of deep breathing may sometimes exacerbate the panic attack due to the high volume of the air exchange. So instead of deep breathing, I would advise using slow breathing. So for slow breathing, in order to control the rate of slow breathing, I would advise all of you to close your mouth and then use your nose for breathing, like slowly breathing in like this, and slowly breathing out. So while you are breathing in, you could count 3 seconds in your heart. Breathe out. Breathe in. Breathe out. So when you are familiar with this pattern of breathing, you can say the words relax when you're breathing out. So say it aloud, and when you say this word aloud, please follow the instruction about relaxing your whole body like this. Breathing in, relax. So no need to take a deep breath. You just control the rate as low as possible. Breathing in, relax. Relax. So you follow your own instruction of relaxing yourself while you're doing the breathing. So you can do this 10 times, 20 times until your anxiety subsides completely. So this is the slow breathing exercise. Okay, thank you, Dr. Wang. Ada masukan dari Pak Andrian dan Mbak Asih sebelum kita tutup? Dari Kak Sering tadi di chat, sepertinya bagus kalau ada nanti webinar bagaimana menjaga atau menjadi caregiver mereka yang mengalami gangguan psikologis. Yes, ya itu ide yang bagus. Terima kasih, Sering. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Wong. Terima kasih Dr. Andrian, terima kasih Mbak Asih, dan terima kasih Suster Risha, semua yang hadir di webinar kami. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sehat, salam satu hati, dan semangat selalu. So this is the first session of our series, and I'm so happy to be here all these 3 sessions, and I hope
through our sharing in these 3 sessions that all of you would be able to understand more about stress, depressive disorder, and anxiety disorder. And please feel free to share the video to more people in your community, and hopefully our sharing could be beneficial to those who really need help. Ya, terima kasih teman-teman sudah setia selalu bersama dengan kami ya, berjuang bersama untuk mengetahui apa itu kesehatan mental. Dan tolong share video dan juga Facebook ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang yang ya berjuang bersama dengan kita ya. Terima kasih kita sudah belajar bersama-sama mengenai stres, depresi, dan juga gangguan kecemasan. Terima kasih banyak untuk Bu Elvani from Consuits. Until now. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami semua sampai midnight jam 12 lebih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat istirahat.